Oke, jadi pada video kali ini gue bakal menjelaskan pergerakan gold untuk kedepannya ya. Tapi sebelum kita ke teknikal, ya seperti biasa kita melihat datanya dulu. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat, di sini tuh risk on-nya atau misalnya kalian lihat pada grafik di sini, risk on-nya untuk gold ini atau pada market itu masih 68%. Yang artinya para investor ini masih cukup ya, maksudnya mereka masih cukup bertahan pada risk on, atau mereka itu bertahan pada market yang resikonya oke gitu, jadi yang risikonya tinggi gitu, kayak sepertinya gold, jadi cocok untuk membeli gold gitu. Jadi gold itu masih bisa naik lah, jadi seperti itu kalau misalnya masih di angka 68. Tapi kalau misalnya sudah mulai ke tengah seperti ini, 50 ke bawah, ya gold ini bisa jadi turun nantinya, karena investor sudah mulai meninggalkan market yang risk on-nya dan mengambil antisipasi ke market yang risk off atau risikonya rendah. Nah, di sini kita lihat liquidity shift-nya. Di sini tuh gold ini long-nya itu 124.667 dan short-nya itu 29.000 ya, 29.003. Nah, di sini masih cukup untuk melakukan long pada buy long pada gold maksudnya gitu. Nah, di sini kita lihat juga pada COT-nya pada gold. Di sini kalau misalnya kalian lihat, kemarin itu komersial ini pada tanggal 5 Mei kemarin ya. Di sini komersial ini menambah open posisi short mereka ya, dan mengurangi open posisi long mereka. Nah, di sini lihat spekulator pun lebih lebih mengurangi ya. Jadi mereka itu lebih mengurangi open posisi short mereka ya, tapi mereka masih ngelong ya, tapi lebih banyak mengurangi open posisi short mereka gitu. Jadi mereka melakukan yang namanya take profit. Nah, di sini small trader di sini kita nggak anggap ya, karena kita hanya memerlukan dua ini aja. Di sini kalau misalnya kita lihat di astrodognya, di sini matahari sedang di Taurus ya. Matahari sedang di Taurus dan bulan di Aquarius. Artinya kalau misalnya matahari pada Taurus, ini artinya emas itu cenderung akan konsolidasi, atau kayak seperti market itu sideways ya, sideways, ataupun ya karena dia turun ya, tapi bisa jadi turun, tapi turunnya itu tertahan juga sama buyer, karena cenderung market itu sekarang kan yang seperti yang tadi gue bilang di ini ya, risk on-nya itu 68%. Makanya walaupun dia turun, tapi turun itu masih tertahan oleh buyer ya, jadi paham ya. Jadi nanti itu bakal ada konsolidasi juga dan juga tertahan oleh buyer juga gitu. Jadi walaupun konsolidasi dia turun ke bawah pun nggak nyampe jauh-jauh banget, karena uh, volume buyer ya itu masih kuat untuk mengalami kenaikan. Dan juga Aquarius ini tuh kalau misalnya bulan pada Aquarius itu artinya gold ini lebih cenderung ke spike gitu. Jadi nanti tuh bakal ada news-news yang muncul dan itu akan memicu spike pada gold. Jadi dia volatil atas bawah lah, bisa jadi bolak-balik yang tadi gue bilang, gabungan antara sideways dan ini. Jadi bolak-balik spike atas bawah gitu. Jadi seperti itu kalau misalnya nanti ada news-news yang muncul ke depannya gitu. Nah, kalau misalnya digabungkan antara kedua ini ya, matahari di Taurus dan bulan itu di Aquarius, berarti artinya kita gabungkan, maka gold ini cenderung kalau misalnya trennya lagi naik, maka dia nggak akan turun gitu. Jadi seperti itu, kalau misalnya trennya naik berarti dia nggak akan turun. Dan juga kalau misalnya sekalipun dia tertahan ya pada resisten atau apapun yang ada di atas ya, kalau misalnya trennya lagi naik, maka tertahannya hanya sedikit gitu, karena gold ini naiknya itu cukup kuat gitu. Jadi nantinya kalau misalnya tersentuh oleh resisten, dia maksudnya tertahan ya, maksudnya tertahan tapi enggak begitu jauh gitu penolakannya gitu. Jadi walaupun tertahan, nanti sideways ya, sideways di time frame kecil lalu ditembus ya gitu secara cepat. Nah, jadi seperti ini nih kira-kira ya yang tadi gue udah simpulkan. Untuk responnya yang tadi gue bilang masih di angka 68%, jadi gold itu masih kuat naik gitu, karena data atau kalian bisa lihat tadi ya, grafik pada risikonya itu dia masih kuat naik gitu, masih di 68%. Jadi kira-kira dia masih bullish ke atas kan. Dan kedua yang tadi gue bilang, dan matahari di Taurus dan bulan di Aquarius itu artinya gold ini bakal naik ya. Kalau misalnya dia naik bakal naik terus ya. Dan juga nih kita lihat kan sekarang di dekat sini tuh ada namanya resisten. Nah, walaupun nanti itu dia naik ya, sekalinya naik dia nggak akan turun ya, yang tadi gue bilang naik terus tertahan di sini ya, dia tertahan nggak nyampe turun banget ke bawah, nanti dia sideways di bagian sini, lalu dia tembus ya, tembus. Karena walaupun yang tadi gue bilang naik naik ya, maksudnya naiknya cepat banget ya, jadi sekalinya naik itu dia cepat banget, walaupun penurunnya pun sedikit banget ya, walaupun nanti tertahan oleh resisten, tertahannya hanya sedikit ya, kayak sideways aja gitu, dan ditembus ya. Dan juga
yang tadi gue bilang ya, sideways-nya itu walaupun sideways-nya seperti ini nih, kalau misalnya dalam time frame kecil ya, ini gue tunjukin pada M30. Nah kan kalian misal lihat nih di bagian sini sideways ya gold nih. Nah sideways seperti ini. Nah walaupun sideways ya, lalu dia tembus ke bawah seperti ini, nanti pada hari Senin dia akan naik lagi. Karena apa? Bakal tertahan sama posisi buyer gitu, karena buyer ini masih kuat. Yang tadi gue bilang di liquidity shift-nya itu masih cukup banyak gitu daripada open posisi, maksudnya liquidity shift pada short-nya gitu. Jadi masih kuat naik pada gold gitu. Dan juga walaupun ada resisten di bagian atas, di bagian sini, resisten di bagian sini ya, dia akan ditembus nantinya. Dan juga nggak langsung ditembus tiba-tiba seperti ini ya, tapi dia tertahan lalu sideways seperti ini ya, dia naik ke atas gitu. Jadi seperti itu nanti ya. Dan juga gua nggak menganjurkan kalian untuk melakukan sell di sini. Karena apa? Di sini nih gua jelasin dulu. Nah di sini kalau misalnya kita tarik volume profile dari bagian atas ke bawah, ini dari bagian atas ke bawah, dari dia awal mula penurunan, di sini big volumenya itu berada di area sini gitu. Dan nantinya ini akan gampang banget ditembus area resisten di sini. Nah, ini akan gampang banget ditembus area resisten ini karena apa? Big volumenya di bagian sini gitu, pada volume profile. Nantinya yang tadi gue bilang, walaupun benar tertahan tapi hanya sedikit gitu. Nah nanti ini akan ditembus dengan mudah lalu mengambil area big volume di bagian sini lalu dia turun gitu, seperti itu. Nanti kalau misal dilihat pada pola pola time frame besarnya ya, jadi seperti ini, dia naik ya, koreksi, naik lagi, koreksi, naik lagi, koreksi. Nah jadi seperti itu. Dan nanti ya kan ada tiga pola nih, ada tiga higher high nantinya, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Nah higher high yang ketiga ya, kalau misalnya dalam pola market structure atau SNC, jadi seperti ini bentuknya, dia kayak naik ya lalu turun. Nah naiknya tuh tiga seperti ini, tiga lalu dia drop gitu, drop. Nah drop mengambil bagian apa? Bisa jadi mengambil bagian liquidity di bagian sini gitu, jadi seperti itu. Dan kalau misalnya kita kan tadi kita udah berbicara tentang data Astrodog dan juga data COT ya, dan lain-lain kita udah ngebahas. Nah sekarang gue bakal ngebahas kayak korelasinya gitu antara lainnya gitu, biar kita tuh komit gitu kalau misalnya gold itu akan mengalami kenaikannya lagi. Di sini kalau misalnya kalian lihat di pada USD JPY, nah USD JPY ini kan pada time frame daily, jangan daily lah, kita ubah ke weekly aja biar jangkauannya lebih luas gitu. Nah weekly kemarin kalau misalnya kalian lihat USD JPY itu dari kemarin selalu mengalami kenaikan ya, yang artinya kalau misalnya USD JPY naik maka dolar itu menguat, dan ya dan Jepang Yen itu melemah. Dan penurunan ya di bagian sini artinya dolar melemah dan juga JPY-nya menguat gitu. Nah, karena apa? Kalau misalnya si USD JPY ini terus-terusan naik, yang ada negaranya itu melemah karena mata uangnya turun gitu. Nah, jadi mereka itu maksudnya melemah gitu negaranya. Ya kayak inflasi seperti itu. Nah, untuk menjaga kestabilan, ya maka pemerintah Jepang itu selalu kayak kayak ini loh, bagaimana caranya kita agar mata uang kita stabil gitu, biar kita tuh tidak termakan inflasi dan lain-lain. Agar apa? Biar nantinya si USDJP ini, grafik ini turun lagi ya, agar mereka itu menguat kembali dan dolar terus melemah. Jadi biar mereka itu bisa menekan angka inflasi di negara mereka gitu. Jadi seperti itu. Nah, makanya penurunan ini cukup bagus ya, karena apa? Untuk nantinya gold itu naik gitu. Nah, dan juga di sini kalau misalnya kalian lihat di U-Soil, ya di U-Soil ini masih sideways. Di U-Soil ini masih sideways. Nah, kalian lihat di bagian 4 jamnya, temper 4 jam. Nah, ini dia membuat yang namanya equal high, ya equal low, equal low. Jadi, di sini dia masih bisa turun ke bawah, mengambil equal low di bagian sini, lalu dia naik lagi ke atas gitu. Dan kesimpulannya, ya kalau misalnya dia turun, gold itu masih bisa naik gitu ya. Tadi gue bilang gitu. Karena semuanya itu campuran. Nah, GBP USD ini mengikuti gold. Kalau misalnya GBP USD naik, maka gold pun naik gitu, karena USD-nya atau quote currency-nya itu sama-sama di bagian belakang, USD-nya itu sama-sama di bagian belakang. Jadi kalau misalnya gold naik ya GBP USD-nya pun naik, yang artinya emas naik ya GBP juga naik ya, USD-nya sama-sama melemah gitu. Jadi seperti itu guys ya, gue udah jelasin semuanya. Jadi gue udah ngejelasin dari secara data ya, yang tadi juga risk on atau liquidity shift, dan juga dari data COT-nya, dan juga dari Astrodog ya, dan semuanya gue campurin menjadi satu kesatuan yang valid, yang mana artinya gold naik ya, gold naik, sekalinya naik dia nggak akan turun ya. Walaupun turun
dia hanya sideways saja gitu. Jadi masih tertahan sama buyer gitu. Jadi yang bilang gold ini akan turun ke bawah itu salah ya. Kalian itu hanya melihat dari teknikalnya saja. Kalau misalnya kalian pantau datanya, tertera itu tuh masih berada pada zona riskon, yang mana orang itu masih fokus pada market yang risikonya tinggi gitu. Jadi mereka meninggalkan dolar untuk sewaktu-waktu mereka fokus ke dolar lagi. Jadi untuk sekarang ya para investor dan juga para trader dan yang lain-lain itu mereka itu meninggalkan dolar, yang mana dolar ini terus melemah sekarang, dan lihat aja emas terus naik gitu. Jadi seperti itu guys.